Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, hari ini kita belajar perhitungan pH larutan penyangga. Yang mana pembelajaran kemarin kalian telah belajar apa sih larutan penyangga itu. Nah, untuk penurunan rumusnya itu ada di PDF pada materi KD 3.12. Silahkan dipelajari di sana. Ibu akan memberikan contoh hitungan pH larutan penyangganya. Baik, yang pertama, larutan yang bersifat asam, yaitu dari asam lemah dan basa konjugasinya. Nah, rumusnya untuk penyangga yang bersifat asam yang dihitung adalah konsentrasi H plusnya, yaitu konsentrasi H plus sama dengan Ka dikalikan A per G. A nya adalah jumlah mol asam lemah, maksudnya di sini adalah asam lemah ya. G nya ini adalah jumlah mol basa konjugasi, yaitu berasal dari garamnya. Contoh yang pertama, campuran langsung dari asam lemah dan basa konjugasinya, yaitu 50 ml larutan CH3COH 0,1 m dicampurkan dengan 100 ml larutan CH3COONa 0,2 m. Nah, dalam hal ini kalian harus sudah pandai mengidentifikasi larutan, yaitu CH3COOH itu adalah asam lemah. Kemudian CH3COONa itu adalah garam yang merupakan basa konjugasi CH3COOH ini. Jadi contoh ini sudah ada asam lemah dan basa konjugasinya. Tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Kita hitung dulu molnya asam. Untuk mencari mol itu jumlah volume dikalikan molaritas ya, 50 dikalikan 0,1, ini untuk asamnya ya, CH3COH sama dengan 5, hati-hati, ini mililiter, ini mol per liter, hasilnya adalah milimol. Kemudian basa konjugasinya CH3COONa atau garamnya sama dengan 100 dikali 0,2 sama dengan 20. Seperti tadi, ini mililiter, ini mol per liter, menjadi 20 satuannya milimol. Tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya bahwa konsentrasi H plus sama dengan Ka dikali A per G. Dimasukkan, didapatlah seperti ini. Hasil hitungannya adalah 4,5 kali 10 pangkat min 6 M. Nah, kalian masih ingat bahwa menghitung pH itu adalah min log konsentrasi H+, yaitu min log ini didapatlah 6 min log 4,5. Ya, ini tidak ada masalah ya. Selanjutnya, selain penyangga yang bersifat asam itu sudah ada campuran asam lemah dan basa konjugasinya, itu dibuat dengan melarutkan atau mereaksikan asam lemah dengan basa kuat. Nah, contoh pada yang soal B ini, jika 100 ml larutan CH3COH 0,1 m direaksikan dengan 20 ml larutan NaOH 0,1 m, diketahui Ka CH3COOH-nya sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5. Tentukan pH setelah bereaksi. Nah, kalian harus pandai bahwa CH3COOH ini adalah asam lemah, NaOH ini adalah basa kuat. Kalau yang tersedia asam lemah dan basa kuat ini belum merupakan larutan penyangga, harus direaksikan dulu. Jadi asam lemah direaksikan dengan basa kuat seperti ini ya. CH3COH ditambah NaOH akan menjadi CH3COONa plus H2O. Nah, seperti tadi, molnya CH3COOH itu sama dengan 100 dikali 0,1, didapatlah 10 milimol. Molnya NaOH itu sama dengan
20 dikalikan 0,1 didapatlah 2 milimol. Nah, CH3COONA-nya semula belum ada, airnya juga belum ada. Nah, seperti yang sudah sering Ibu sampaikan, untuk menghitung yang bereaksi itu caranya dicari pereaksi pembatas, yaitu apa? Mol ini dibagi koefisiennya diambil yang kecil. Kalau yang CH3COH ini 10 dibagi 1 yaitu 10 milimol. Kalau yang ini 2 dibagi 1 adalah 2. Yang kecil adalah 2. Berarti yang bereaksi adalah 2. Nah, makanya ini koefisiennya 1, 1, 1. Jadi, reaksi pembatasnya 2. Di sini yang bereaksi 2. Ini koefisiennya 1, 2. Ini koefisiennya 1 juga yang bereaksi 2 mol. Sama. Ini koefisiennya 1 berarti di sini dihasilkannya juga 2 milimol. Nah, seperti yang sudah-sudah, untuk menjumlahkan itu ruas kiri tanda panah, menghitungnya adalah menghitung sisa itu sama dengan setelah akhir reaksi sama ya. Mula-mula dikurangi yang bereaksi. Untuk ruas kanan tanda panah, mula-mula ditambah yang bereaksi. Jadi, untuk CH3COOH 10 dikurangi 2 sama dengan 8 milimol. NaOH-nya 2 dikurangi 2 habis. Kemudian CH3COONA-nya hati-hati, ini dari tidak ada ditambah 2 menjadi 2 milimol. Nah, rumusnya adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali A per G. Jelas seperti tadi. Nah, ini asamnya ini 8 milimol. Nah, ada asam lemah, ada basa konjugasinya. Disebutlah ini larutan penyangga. Makanya kita menghitung pH-nya menggunakan rumus pH larutan penyangga. Karena ini sama-sama milimol, boleh kita tuliskan asam per garamnya 8/2. Jadi tidak usah menggunakan milimol lagi karena saling menghilangkan. Baik. Berarti konsentrasi H+-nya menjadi 7,2 kali 10 pangkat min 5 molar. Seperti tadi bahwa ngitung pH itu min log konsentrasi ini, yaitu sama dengan 5 min log 7,2. Kalian masih ingat ya. Kemudian contoh yang kedua. Kalau yang pertama tadi larutan penyangga yang bersifat asam. Sekarang Ibu menyampaikan larutan penyangga yang bersifat basa. Yang Ibu sampaikan dua hal, yaitu yang pertama nanti sudah merupakan campuran basa lemah dengan asam konjugasinya atau garamnya. Kemudian yang keduanya adalah mereaksikan basa lemah dengan asam kuat. Analogi seperti pada larutan penyangga yang bersifat asam di atas, dua contoh di atas. Bedanya yang tadi itu bersifat asam, sekarang bersifat basa. Nah, untuk rumusnya, karena ini bersifat basa, yang dihitung konsentrasi OH-nya. Rumusnya adalah seperti ini, bahwa konsentrasi OH- sama dengan Kb dikalikan B per G. B-nya jumlah mol basa lemah dalam hal ini. G-nya adalah jumlah mol asam konjugasi, maksudnya jumlah mol asam konjugasi, yaitu berasal dari garamnya. Contoh yang pertama, hitunglah pH campuran NH4OH 0,01 mol, di mana Kb NH4OH itu sama dengan 10 pangkat min 5 dengan 0,02 mol NH4Cl. Nah, ini tinggal memasukkan ke dalam rumusnya ya. Sudah diketahui mol dari basa lemah dan asam konjugasinya. Nah, NH4OH itu basa lemah. Kemudian NH4Cl-nya itu adalah asam konjugasinya. Hati-hati ya, kalau NH4Cl itu menjadi NH4+ dan Cl-. Tapi nanti kalau bukan ini, yang dihitung itu nanti konsentrasi NH4-nya. Baik, konsentrasi OH- sama dengan Kb. Kb-nya tadi 10 pangkat min 5. Dikalikan basa lemahnya molnya 0,01 mol. Kemudian asam konjugasinya yaitu siapa? NH4Cl ini adalah 0,02 mol. Tinggal dihitung, ini dicoret setengah ya. Setengah kali 10 pangkat min 5 itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6 molar. POH hati-hati, ini kan konsentrasi OH- ya. Jadi POH-nya sama dengan min log ini sama dengan 6
min log 5. pH-nya dikurangkan dari 14. Jadi pH larutan ini adalah 14 dikurangi ini. Jadi pH ini sama dengan 14 kurangi 6 itu 8. Hati-hati, min kali min itu plus. Plus siapa? Log 5. Jadi hasil hitungan ini, campuran ini pH-nya sama dengan 8 plus log 5. Baik. Contoh berikutnya, ini analogi dengan contoh yang nomor 1 di atas, yaitu buffer, larutan penyangga yang bersifat asam, tapi yang ini bersifat basa. Hitunglah pH larutan yang dibuat dari campuran 100 ml larutan NH4OH 0,1 m, Kb NH4OH-nya 10 pangkat min 5, dengan 50 ml larutan HCl 0,1 m. Nah, ini harus diidentifikasi bahwa NH4OH ini adalah basa lemah, HCl-nya ini adalah asam kuat. Jadi ini campuran ini ada basa lemah dengan asam kuat, tidak langsung dihitung ini berupa asam, kemudian ini garam, bukan. Ini ini basa lemah, ini asam kuat. Tentunya harus dibuat reaksinya terlebih dahulu. NH4OH ditambah HCl menghasilkan NH4Cl plus H2O. Dihitung seperti biasanya ya. NH4OH itu 100 ml kali 0,1 m, didapatlah 10 mol. Kemudian HCl-nya adalah 50 dikalikan 0,1, didapatlah 5 mol. Nah, ini mula-mulanya. Di ruas kanan belum ada, ini juga belum ada. Nah, yang bereaksi ini dicari bereaksi pembatasnya. Siapa dia? Dari mol mula-mula dibagi koefisiennya diambil yang kecil, yaitu di sini 5 ya. Kalau ini 10 dibagi 1 adalah 10. Ini 5 dibagi 1 adalah 5. Berarti 5 yang lebih kecil. Artinya, bereaksi pembatasnya adalah 5. Jadi di sini 5. Ini koefisiennya sama. Kalau koefisiennya 1, 5, berarti ini yang koefisiennya 1 juga 5. Yang koefisiennya 1 di sini juga 5. Nah, hitungan sisa atau yat setelah akhir reaksi. Hati-hati, selalu Ibu ingatkan bahwa untuk ruas kiri itu mula-mula dikurangi yang bereaksi, yaitu 5 mol. Kemudian ini juga masih di ruas kiri, 5 dikurangi 5 itu 0. Ini ruas kanan. Berarti akhir reaksinya NH4Cl ini adalah mula-mula ditambah 5 sama dengan 5 mol. Nah, di sini ada 5 mol, ini punyanya NH4OH, adalah basa lemah. Ada juga 5 mol, ini punyanya NH4Cl. Nah, sekarang sudah ketahuan bahwa terdapat basa lemah dan asam konjugasinya, atau ini disebut garam. Nah, NH4Cl itu nanti terurai menjadi NH4 plus Cl min. Yang dihitung itu maksudnya NH4 plusnya ya. Karena NH4Cl-nya 5 mol, nanti NH4 plusnya juga 5 mol. Kita masukkan ke dalam rumus bahwa konsentrasi OH- sama dengan Kb-nya 10 pangkat min 5 dikali. Nah, ini angkanya kebetulan sama ya. Jadi yang atas itu adalah molnya basa lemah yang ini, yang bawah ini adalah molnya asam konjugasinya atau garamnya. Jadi 5 dibagi 51 sama dengan 10 pangkat min 5 molar. POH-nya hati-hati, ini adalah konsentrasi OH-, berarti yang dihitung adalah POH. Sama dengan min log 10 pangkat min 5 adalah 5. Nah, pH-nya dikurangkan dari 14. 14 kurangi 5 sama dengan 9. Jadi pH campuran larutan dalam soal ini adalah sama dengan 9. Semoga jelas ya. Nah, tinggal sekarang kalian mengerjakan soal latihannya ini. Semoga ini contoh soalnya persis latihannya, soal-soal latihannya persis dengan yang Ibu contohkan. Ibu memberikan contoh 4 poin, dikasih soal latihannya juga 4. Ini sangat mirip. Nomor 1 itu seperti 1A, nomor 2 itu seperti 1B, nomor 3 itu seperti nomor 2A, nomor 4 seperti contoh Ibu di dalam contoh 2B. Nah, semoga ini bermanfaat. Kalau kalian masih
banyak pertanyaan, bisa kalian lebih memahami di materi KD 3.12 ya. Terima kasih, selamat belajar. Semoga tidak ada masalah di dalam mengerjakan soal-soal latihan ini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.